Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, kali ini kami dengan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan jurusan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini dengan tamu dari salah seorang penyiar radio. Uh, Kepada narasumber kita, silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya. Semua tetap semangat. Pertama aku ngucapin dulu, ini udah malam banget tapi kalian masih rajin dan juga buat ngerjain tugas ini ya. Jadi semoga hasilnya juga lancar. Perkenalkan, nama aku Aura Azura. Itu nama siaran. Kalau nama asli aku Aura Maharani. Mungkin kita terpisah jauh, kalian di Sumatera, aku base-nya di Kalimantan Timur. Tapi jauh dong dari Kalimantan gitu. Beda zona waktu kan, Kak? Iya benar, kalian berarti di sana masih jam 7 malam kan, di tempat aku udah jam 8. Iya, jadi kakak ini jadi penyiar gitu kan di radio. Jadi sejak kapan gitu kakak jadi penyiar di radio? Untuk siaran sendiri, on air, itu yang aku sendirian memang udah paten, itu sekitar 3 tahun. Tapi sebelumnya udah pernah nyoba-nyoba juga, jadi sekitar 5 tahun udah terjun di dunia kepenyiaran. Jadi kira-kira dari umur berapa gitu kak? 5 tahun gitu kan? 5 tahun aku mulainya dari umur 15. Keren dong berarti. Ya lumayan lah ya. Ya, jadi kan di umur yang muda, di umur 15 tahun gitu kan, kayak apa sih alasan kakak pengen banget gitu kerja di bidang penyiaran? Oke baik, aku jawab ya pertanyaannya. Jadi kenapa aku milih bekerja di dunia kepenyiaran? Yang pertama mungkin karena aku mager aja kali ya buat kerja di bidang lain gitu. Dan kebetulan aku memang suka musik dan aku suka ngomong. Jadi kenapa nggak aku coba aja gitu dari pas di awalnya. Dan kebetulan dapat jendela gitu kan, dia dapat pintu untuk memulai di dunia kepenyiaran. Jadi ya udah diterusin aja, kapan lagi ya kan bisa ngerjain hobi gitu. Jadi kayak seru gitu kan kerja sambil ngejalanin kebebani gitu kan. Benar. Pasti kan kalau mau masuk di penyiaran gini pasti harus ada skill gitu kan kak. Jadi kayak apa sih skill-skill yang dibutuhkan dari seorang penyiar radio gitu? Oke baik, aku jawab ya. Jadi yang pertama adalah kita wajib mengesampingkan selera musik. Karena kalau misalnya kita hanya memilih selera musik kita aja, siaran kita bakalan jelek banget. Bakalan monoton itu-itu aja. Jadi memang harus terbuka dengan segala genre musik. Seperti aku yang dulu nggak suka koplo, nggak suka lagu dangdut ya pokoknya. Sekarang jadi suka banget karena mau nggak mau aku harus menyiarkan itu. Karena ada beberapa program acara yang mewajibkan untuk memutar lagu lagi tanpa dan itu bisa kita raih dengan cara nge-script nih, bikin script aja itu bebas tergantung rencang acaranya sih. Kalau di tempat aku kebanyakan kita ngulas tentang tips, terus juga tentang keselamatan kerja. Anyways, base radio aku ini bukan radio kota ya, jadi memang radio yang khusus disewa untuk perusahaan pertambangan. Jadi kalau untuk dibilang pendengarnya siapa, ya pastinya pendengarnya karyawan-karyawan yang ada di sini gitu. Jadi karena pertambangan, jadi biasalah kayak bapak-bapak lagunya dangdut gitu kan. Jadi kita nggak boleh egois. Iya benar, benar banget. Jadi pasti ada gitu kan kayak keluh kakak gitu selama jadi radio pasti ada yang walaupun nggak bisa dikatakan pasti ada yang terpendam gitu kan. Jadi apa sih kak keluh kesahnya gitu selama jadi penyiar radio? Oh iya benar banget. Jadi aku nggak terlalu suka lagu mancanegara, khususnya yang berbahasa Inggris. Tapi kalau bahasa lain aku suka. Dan sedangkan struggle-nya adalah di radio aku itu nggak muterin lagu-lagu bahasa lain, bahasa mancanegara kecuali Inggris. Sedikit Korea, tapi itu pun yang ngetren banget kayak lagunya Blackpink, terus lagunya BTS dan beberapa solois lainnya. Nah, struggle lainnya adalah aku kan udah lumayan ya sekitar 5 tahun mengudara gitu. Jadi rasanya kayak aduh materi ini kok itu-itu aja akhirnya gitu, dan makanya aku berusaha gitu mencari apa sih yang ada di negara lain misalnya kayak gitu. Makanya mungkin aku juga kenalan sama Anggi berdasarkan base aku yang aku suka Thailand gitu kan. Jadi aku bisa membawa
materi-materi baru dari negara-negara baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, dengan segmen tahu nggak sih gitu. Jadi kayak kita bisa nyisip-nyisipkan dikit gitu kan Kak dari negara kita apa gitu. Bener banget. Jadi kalau menurut Kakak sendiri gitu kayak kerja di radio itu menyenangkan nggak sih atau malah sebaliknya kayak apa gitu? Yang bisa jelaskan gitu ya? Oke, baik. Jadi setiap pekerjaan itu bohong kalau misalnya kita bilang itu semuanya menyenangkan. Pasti semua kerjaan ada yang gak enaknya. Cuman tinggal kitanya lagi. Kita mau milih untuk bersedia bersenang-senang bersama dengan kerjaan atau justru malah kayak emosi sendiri, apalagi mungkin yang jam kerjanya tidak beraturan, sering lembur tanpa dibayar lebih, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk aku pribadi, alhamdulillah sejauh ini aku aman-aman saja. Cuman ada sedikit, ya pastinya ada problem dengan rekan kerja, mungkin itu kan hal yang udah biasa aja ya. Kayak kerja kelompok aja mungkin pasti ada yang, aduh nggak mau ngerjain, aku bayar aja deh, misalnya yang kayak gitu. Itu banyak banget sih hal-hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi ke diri kita, ketika kita memang mau berusaha, usaha apapun itu pasti bakalan ada hasilnya. Ya, kayak aku juga sering nengok gitu kan di konten Kakak gitu. Jadi kayak bikin radio tentang Thailand gitu, kayak seru gitu Ya kelihatannya. benar. Jadi menurut Kakak gini kan, masih ada nggak orang yang tertarik gitu untuk mengerjakan radio? Kalau Kakak sih iya gitu kan karena bekerja karena radionya khusus untuk karyawan tambang. Tapi menurut Kakak sendiri, apalagi di zaman-zaman yang sekarang ini udah ada kayak Spotify, ada YouTube YouTube Music itu, apakah menurut Kakak radio ini masih bisa menarik gitu nggak sih gitu Kak? Menurut aku masih, karena masih banyak banget band-band, terus juga solois-solois, ataupun juga teman-teman yang lain yang masih membutuhkan radio untuk promosi musik baru mereka. Dan lagi mungkin untuk teman-teman yang ada di kota, ya kan pastinya membutuhkan tuh yang namanya radio ketika misalnya kuota mereka habis, nggak bisa muter Spotify, otomatis kan nyalain radio. Terus juga mungkin mereka masih punya crush-nya nih, masih punya crush-nya. Jadi aduh, giliran si ini siaran, aku pasti mau denger gitu. Dan apa sih program-program yang dihadirkan sama stasiun-stasiun yang ada di kota-kota kalian misalnya. Mungkin di Jakarta gitu, di Gen FM, itu kan ada sesi yang manggil artis buat ngeprank via telepon yang seperti itu. Itu kan pasti ditunggu-tunggu ya kan. Jadi gimana caranya dari pihak radio itu sendiri bikin sebuah program yang memang orang-orang pasti bakalan pengen dengar walaupun mereka nggak 24 jam atau nggak stay on di radio terus. Gitu aja. Nah, ya memang siapa kan kayak Spotify gitu kan agak berat gitu kuotanya kan Kak. Benar. Pasti ada hambatan gitu kan Kak selama bekerja. Apa aja gitu Kak hambatannya? Mungkin kayak ada gitu kayak pendengar yang lucu gitu, kadang jaringannya macet-macet gitu waktu nelpon gitu. Ada nggak sih Kak gitu? Oh iya, sebelumnya di tempat aku emang pernah bikin sesi request, tapi biasanya sesi requestnya tuh by chat, nggak pernah by telepon. Tapi untuk beberapa case, kita pernah meminta rekan kita gitu yang ke lapangan untuk nyari nih, siapa nih orangnya yang pengen request dan juga kirim-kirim pesan. Kalau hal lucunya sih, itu di saat kirim-kirim pesan, mereka biasanya, aku pernah dapat kasus, mereka suami istri, saling kirim-kirim salam dan juga pesan-pesan lagu. Dan itu ngerasanya kayak, oh my god, ini dunia serasa mereka berdua aja. Aku ngontrak gitu di sini. Gitu kan, jadi kayak ngerasa, oh ini nih orang-orang pede banget ya, dia ngumbar keberseraan itu di sini. Cuman ya sekali lagi, mungkin itu memang menjadi suatu kebahagiaan gitu buat mereka bisa salam-salam di radio dan memperlihatkan gitu ke intimate rumah tangga mereka itu di sana. Tapi kalau untuk koneksi berbicara, alhamdulillah aku udah menyesuaikan dengan pendengar aku di sini. Mereka memang cenderung sukanya berbahasa daerah gitu kan ya. Dan mereka nggak suka lagu mancanegara. For example, mirip sama aku gitu. Aku juga nggak terlalu suka sebenarnya. Tapi aku berikan pengertian ketika memang ada kesempatan buat ketemu sama para pendengar yang ada di sini. Karena kan namanya radio kantor ya, otomatis kan masih bisa ketemu sama karyawan-karyawan yang dengerin. Jadi pasti mereka biasanya ngomong, Mbak jangan putar lagu manca terus dong gitu-gitu. Jadi aku kasih penjelasan, pengertian ke mereka bahwa ya memang ini formatnya seperti ini. Nah, kalau misalnya memang mau request boleh gitu. Ya, kadang kayak ada gitu yang kayak komplain gitu kan
Jadi kayak Iya agak benar. struggle. Iya. Jadi menurut kakak kayak karena udah banyak teknologi, jadi kayak apa sih yang dapat dilakukan oleh media penyiaran kayak radio supaya radio itu tidak ketinggalan sama media lainnya gitu kak. Jadi kayak cara-cara radio itu supaya tidak ketinggalan lah gitu kak. Gitu. Oke, baik. Jadi buat semuanya, mungkin ngerasa bahwa, aduh aku bakalan suka denger lagu yang aku suka aja. Aku nggak pengen nih, kalau di radio kan random banget ya, kita kadang nggak pernah tahu itu lagunya apa. Tapi ketika kita memilih untuk menyalakan radio, otomatis kita siap untuk mengenal hal yang baru, mengenal lagu baru, dan mungkin itu akan menjadi kesukaan kita yang baru juga. Dan gimana sih caranya supaya orang-orang bisa tertarik terus sama radio gitu kan ya, nggak meninggalkan radio. Jadi balik lagi seperti yang aku bilang tadi, jaringan itu kan pasti ada kalanya kayak nggak stabil, dan akhirnya otomatis di handphone ketika kita kuota nggak bisa dipakai, otomatis kalau misalnya mau denger lagu selain emang udah punya playlist di handphone yang bisa diputar offline, otomatis kan kita bakalan buka radio tuh. Dan kembali lagi juga untuk sesi-sesinya sih, kita harus membuat sesi yang menarik banget buat didengar. Contohnya di tempat aku aja, setiap malam dari jam 9 sampai dengan jam 10 malam, setiap hari itu program acaranya beda. Jadi emang rate pendengarnya tuh kadang beda-beda. Ada yang lebih suka mendengar di hari Selasa. Kebetulan hari Selasa itu menjelaskan tentang kesehatan dan juga berkoordinasi dengan dokter medis yang ada di sini. Terus sampai dengan jam 10 malam kita ngebahasnya tentang daerah-daerah di Indonesia. Jadinya kan kak. Jadi kayak sekali nambah ilmu juga gitu. Benar banget. Berarti kayak sebenarnya radio ini kayak banyak banget gitu kan kak, fungsi dan banyak juga manfaat-manfaatnya gitu. Apalagi kerja di radio kadang ada keluh kesahnya, tapi agak menyenangkan juga gitu. Nah, jadi untuk kakak, makasih gitu loh telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada kami, supaya mungkin bisa menjadi bekal kami nanti ketika apalagi kami jurusan sastra gitu, mungkin bisa terjun di dunia penyiaran gitu. Boleh Jadi banget. terima kasih banyak.